Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Wulandari, NIM 11210029 dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi dinasti Umayyah. 1. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah berdiri pertama kali pada tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Pemerintahan Bani Umayyah didirikan oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan di kota Damaskus, Syam. Pemerintahan Bani Umayyah dibentuk untuk melanjutkan usaha besar yang dirintis sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nama dinasti Bani Umayyah dinisbatkan pada nama Umayyah bin Abd Syam bin Abd Manaf. Dia merupakan salah satu raja Quraisy pada masa jahiliyah. Umayyah memang sudah lama bersaing dengan keluarga Hashim bin Abd Manaf dalam merebutkan kekuasaan dan kehormatan, karena memang telah mencukupi syarat kekuasaan pada zaman itu. Karena mereka berasal dari keluarga bangsawan yang mempunyai cukup kekayaan dan putra-putra terhormat di masyarakat. 2. Pemerintahan Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 365 tahun yang terbagi atas dua periode, yaitu pemerintahan di Damaskus selama 90 tahun dan pemerintahan Cordoba, Spanyol selama 275 tahun. Bentuk pemerintahan Bani Umayyah adalah teokrasi, yaitu di mana prinsip ilahi memegang peranan utama. Kata teokrasi berasal dari bahasa Yunani dan kapte, memerintah. Teokrasi yaitu pemerintahan oleh wakil Tuhan. 3. Bentuk peradaban dinasti Bani Umayyah. Perubahan dari sistem syurah untuk menuju ke sistem kerajaan. Terjadinya perluasan dari sistem wilayah kekuasaan. Terdapat sebuah bentuk dari gerakan politik dan juga keagamaan. Pembentukan dari diwan yang digunakan untuk melakukan pencatatan seperti pajak, persuratan, penerimaan hingga stempel. Perbuatan barit yang dimana dalam hal ini adalah berupa kantor pos pada saat ini yang bertugas untuk melakukan mengantar dari surat yang akan dikirim. Pembentukan dari kepolisian yang dimana membuat seseorang yang memiliki wewenang dalam penelitian dari tindakan militer dan dianggap sebagai seorang penengah. Angkatan perang yang dimana memiliki tugas untuk melakukan pengidentifikasi dari berbagai macam nama, sifat, gaji hingga pekerjaan. Peradilan yang dimana dalam hal ini adalah orang yang dimana sangatlah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga orang yang adil dalam melakukan penetapan terhadap keputusan. 4. Pembangunan pada masa dinasti Umayyah. Pada masa Bani Umayyah ini merupakan peletak dasar pembangunan peradaban Islam yang nanti pada masa Bani Abbas merupakan puncak dari peradaban Islam. Pada masa Bani Umayyah ilmu nakhiyah mulai berkembang. Perkembangan yang lebih menonjol adalah ilmu tafsir dan ilmu hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat menaruh perhatian yang besar kepada pengumpulan hadis. Pengumpulan hadis dilaksanakan oleh Asim Al-Ansari. Pada masa ini menunjukkan ahli-ahli hadis seperti Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Abdillah Al-Zuhri dan Hasan Basri. Di samping itu muncul pula ilmu tata bahasa Arab, Nahwu. Sibawi menyusun Alkitab yang mempelajari bahasa Arab bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab. 5. Masa keemasan dinasti Bani Umayyah. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian orang-orang Madinah membait Hasan bin Ali, namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahannya
ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, serta pengkhianatan dari orang-orang Qawira dan Syria. 6. Keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Sepeninggalan Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian pada masa itu berubah menjadi kacau dengan latar belakang dengan kepentingan etnis politis. Masyarakat menyatakan konfrontasi kepada pemerintahan. Yazid bin Abdul Malik cenderung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Kerusuhan tersebut berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya, Hisham bin Abdul Malik. Bahkan pada masa ini muncul satu kekuatan baru di kemudian hari menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan ini berasal dari kalangan Bani Hashim